Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama mungkin untuk beribadah waktu maghrib dan lanjutkan bacaan yasin dan tahdir dan dilanjuti daripada salat isya berjamaah dan ditutup insyaallah daripada kajian kita bersama ilmu fikih tak lain tak bukan mengikuti daripada ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas masalah kita akan bahas di sini masalah rukun sholat. Ya, kita akan membahas daripada rukun sholat. Yang mana rukun sholat itu ada juga. Sebelumnya namanya umur sholat. Nanti kita akan bahas umur sholat. Nah, ma'asyil ikhwan, aba ummahat rahimani wa rahimakumullah. Umat Nabi Muhammad ini dikatakan umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan umat-umat terdahulu. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka tidak sama dengan umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Muhammad ini dikatakan dalam Al-Quran umat yang diutamakan, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan umat Nabi Muhammad ini umatun marhumah, umat yang disayangi. Contoh, kita sholat isya tadi hukumnya wajib dilaksanakan. Sebelum melaksanakan daripada sholat itu kita tahu dulu hukum sholat tadi. Cak mano supaya sholat tadi sah. Cak mano sebelum sholat tadi pakai wudu apa pakai wudu. Ya, itu butuh daripada ilmu. Tidak bisa kita hanya sholat. Ya, melok sholat. Mobil khusus kadang-kadang kita saksikan orang-orang sholat ikut sholat, tapi kadang-kadang auratnya terbuka. Contoh di belakang deh. Kalau lagi sujud orang yang pakai celana, ya sujud hingoan. Nah ini dasar. Perempuannya kadang-kadang hanya sampai sini. Padahal yang wajib sampai sini tutupnya dia. Dagunya tadi. Tidak boleh hanya sampai sini. Ini aurat yang wajib harus itu. Nah itu kita sebelum sholat harus tahu dulu daripada rukun sholat. Dan kita tahu juga sholat tadi hukumnya wajib. Nah kadang-kadang sholat tadi boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Nanti kita bahas di dalam rukun sholat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat itu kalau di kitab Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu ada 13. Ada yang mengatakan 17. Nah, berbeda pendapat, tapi tidak ada masalah. Ya, bedanya di sini tumakninanya dijadikan satu. Kalau yang 17 osiko setelah rukuk tumaknina, setelah i'tidal tumaknina, setelah
setelah sujud tumanina, setelah duduk di antara dua sujud tumanina. Kalau yang 13 tidak ada risiko. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih rukun? Rukun begini, jadi musyai'il aqwa, penguat daripada sesuatu. Salat supaya dikatakan sah, penguatnya apa? Rukun salat tadi. Kalau rukun salat tidak dilakukan, tidak sah. Itu penguat supaya salat tadi sah. Contoh, ada orang yang mencuri, tidak bisa kita katakan mencuri. Mana penguatnya? Saksi kan? Saksi. Itu supaya rukun tadi penguat daripada segala sesuatu. Adapun dalam segi istilah, ibaratun an juz'in minal mahiyah la tahaddaku illa bihi. Yaitu ibarat daripada sebagian yang penting, tidak bisa kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Maksudnya harus dilakukan rukun-rukun. Nah, yang pertama rukun sholat ini dibagi menjadi 4. Ya, macam-macam rukun sholat ini dibagi jadi 4. Ya, macam-macam rukun sholat dibagi menjadi 4. Yang pertama rukun qauliyah. Rukun qauliyahnya apa? Rukun ucapan. Ucapan. Daripada 13 tadi dibagi menjadi 4. Ya, dari 13 tadi dibagi menjadi 4. 4 itu yang pertama ada namanya rukun ucapan. Ada rukun gerakan, perbuatan. Ada juga rukun ma'nawi dan ada juga rukun hati. Beda-beda. Dibagi menjadi 4. Yang rukun qauliyah ada 5. Rukun qauliyah ada 5. Ini harus diucapkan. Kalau qauliyah ini harus dilafazkan, tidak bisa di dalam hati. Apa itu? Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sekiranya dengar dewek, tidak harus main. Jangan jadi loh, jangan mati. Tidak sah. Tidak sah. Harus ucapkan Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram sendiri ada syaratnya nanti. Syaratnya banyak, kurang lebih 20 syarat takbiratul ihram. Bukan hanya mengucap Allahu Akbar, ada 20 syarat yang harus kita penuhi syaratnya. Kalau tidak, bisa membuatkan tidak sahnya takbiratul ihram dan mengakibatkan sholatnya tidak sah. Yang kedua, yaitu Fatihah. Al-Fatihah wajib ini. Ya, setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah setelah Fatihah surat apapun yang baca sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir. Bacaan daripada tasyahudul akhir. Yang keempat, sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima, salam. Assalamualaikum. Nanti dibahas. Ini akan dibahas satu persatu. Yang kedua, rukun fi'liyah ada 6. Rukun gerakan atau perbuatan. Yang pertama, qiyam, tegak. Ketika baca Fatihah tegak. Ketika tidak tegak. Ya, itu rukun. Terus juga rukun perbuatan itu bergerak, tidak bergerak lagi, sujud bergerak lagi, duduk di antara dua sujud bergeraklah. Itu yang ketiga. Yang ketiga, rukun maknawi. Maknawi ini apa? Tertib, harus tertib. Yang keempat ada namanya rukun hati. Apa rukun hati? Niat. Wajib niat di dalam hati, bukan dilafazkan. Contoh tadi kita salat isya, ibarat usolli fardhu isya, itu sunnah dilafazkan. Wajibnya dalam hati ya. Ketika barangan takbiratul ihram, Allah, niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Sama seperti puasa Ramadan. Iya. Semuanya niat di dalam hati. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ada pendapat yang lain. Di sini begini banyak perkataan ulama. Ya, khilaf sangat banyak. Ya, di sini ada mengatakan rukun sholat itu ada yang ditekan 14. Ya, ada mengatakan
14. Ada yang mengatakan lebih, ada ngomong nambahin niat keluar dari sholat, habis ucapin assalamualaikum niat keluar daripada sholat. Terus juga ada yang mengatakan haus khusyuk, kita ada khusyuk, baru kok pikir duit, pikir tidak, pikir yang akan aku di sini. Kawal ya Allah, habis itu pikir macam-macam. Ya, itu ada syarat, mumpung ini bukan syarat, tidak termasuk dari Imam Syafi'i. Ini ada yang mengatakan syarat. Terus juga harus berbarengan dengan niat itu takbir. Allah melon niat itu sulit ini. Tapi untuk Imam Syafi'i senang. Untuk hukum ada yang mengatakan lain, wajib bahkan ada yang mengatakan harus menggambarkan dia. Allah rukuk digambar, dia bisa rukuk tidak, bisa tidak sujud, harus dibayangkan semua. Nah, itu ada yang mengatakan sebenarnya itu dalam syarahnya. Masalah, ada satu masalah. Ma afdalu arkanus shalat. Mana yang paling afdal di dalam rukun sholat? Mana yang paling afdal di dalam rukun sholat? Qiyam an sujud. Tegak duduk. Tegak apa sujud? Mana yang paling afdal? Di antara rukun sholat itu tegak apa duduk? Tegak apa duduk? Nah di sini dikatakan muktamadnya anak dia afdal min sujud. Sesungguhnya tegak itu lebih afdal daripada sujud. Ada yang mengatakan itu. Ada yang kebalikannya, sujud lebih afdal daripada berdiri. Jadi walhasil annal qiyama afdalul arkan. Intinya muktamadnya tegak itulah yang paling afdalnya rukun ketimbang sujud. Kenapa di sini dikatakan di annahu mawdi'i qiraatil Quran alladhi huwa afdalul arkan? Kenapa tegak itu dikatakan lebih afdal? Bahwasannya di dalam berdiri itu terdapat daripada tempat-tempat membaca ayat Al-Qur'an, dan begitu juga tempat-tempat daripada contoh Al-Fatihah. Ya, daripada ayat Quran. Tadi dibaca juga surat Baqarah tadi ya. Itu juga termasuk daripada ayat Al-Quran. Dibaca dalam posisi tegak. Makanya dikatakan paling afdalnya tegak. Sesuai hadis Nabi SAW, afdal sholat tulul qunut. Kata Nabi, paling afdal sholat itu panjang qunut, panjang diri. Contoh Nabi Muhammad SAW, sholat itu kita dengar, sholat Nabi Muhammad itu kaki sampai bengkak berada. Iya, posisi apa? Posisi itu tegak kaki Nabi Muhammad sangkin lamanya berdiri dia berbuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Muhammad itu sudah ada doa, diampunkan dosanya yang akan datang dan yang telah berlalu. Tapi karena dia ingin menjadi hamba yang begitu juga kita ingin kita mendapat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya dengan cara mensyukurinya itu dengan sholat. Dengan sholat, tangan melok syukur. Kita tunjuk tangan melok gerak. Kita tunjuk kepala melok sujud. Gerak hati melok juga dalam sholat. Pokoknya syukur yang paling bagus itu sholat. Itu jangan ditinggalkan, itu sholat. Bahkan walaupun dari sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat. Ada cara, kalau tidak pacak tegak, duduk, pacak duduk, berbaring. Tingkatannya tidak pacak berbaring, kontang, pacak kontang dengan kedip mata, tidak pacak dengan hati. Ini menunjukkan sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Beda dengan puasa. Kalau puasa, kalau sudah kudu umur 80 kali, tidak boleh untuk. Kalau tidak puasa, boleh tidak puasa. Tapi bayar fikir apa om. Terus ada yang mengatakan sujud yang paling afdal. Kenapa di sini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajid fa huwa sajidun fa akhiru du'a. Ada yang mengatakan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sujud lebih afdal, ambil dari hadis Nabi itu bahwasanya hamba yang paling dekat di sisi sujud. Ini ada yang mengatakan semacam ini. Sujud. Nah, tapi sebagian ulama menafsirkan daripada ucapan daripada dua pendapat ini tadi,
maka mereka ngomong kayak gini, in kana lailu in kana fil laili fa italatul qiyam afdal. Ini ulama ini ngomong sebagian kalau di malam hari paling afdolnya tegak lama-lama, paling bagusnya berdiri lama-lama sesuai dengan Nabi Sallallahu Muhammad tadi. Malam hari memang sholat tegak. Dan kalau dia di siang hari banyak sujud. Nah, jadi pendapat tadi semuanya bagus. Terus jadi keduanya kalau malam juga siang menggoyang dia banyak sujud. Nah, sekarang kita bahas yang pertama aja dah. Panjang pasti rukun ini bisa 4 kali pertemuan. Mahaluha. Yang pertama, rukun ini niat. Tempat niat itu di dalam hati. Wa talafadhu biha sunnah, dan melafazkan niat hukumnya sunnah. Ya. Tempat niat di dalam hati dan melafazkan niat tadi hukumnya sunnah. Kapan sih waktunya? Nah, tadi kita dengar ada yang mengatakan berbarengan dengan niat dalam hati dari takbir tadi. Allah niat deh, kok biasa itu Allah lu niat. Nah, kalau di sini kita yaitu takbir, tengah takbir. Allah niat. Tidak mungkin dari awal, berat dari awal. Allah niat itu berat. Kita Allah niat itu. Setelah ini falau qaddara biduni ayyastahdiroha thumma ba'da takbiri nawa fala tan'agidu sholatuhu. Dikatakan kalau seandainya ada orang takbir, takbiratul ihram maksudnya ya, ayyastahdiroha biduni ayyastahdiroha, ya, thumma ba'da takbir nawa, dia takbir tanpa niat di dalam. Allahu Akbar, habis takbir baru niat. Saya niat usolli salat syafi'iyah. Baru niat makmum. Sah? Tidak sah. Tidak sah. Ngapa? Dia niat sesudah takbir. Itulah yang dikatakan tidak sah salat. Mana dalil niat? Dalil niat ini dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah perintahkan kepada kalian kecuali kalian beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Nah, di sini mukhlisin ini menurut Imam Mawardi, ya, Imam Mawardi ngomong masalah mukhlis di sini yaitu niat. Kalau kalian beribadah kepada Allah, mukhlis butuh niat. Niat di mana? Di dalam hati. Itu dalam Allah. Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Derajat niat ada 3. Ya, derajat niat ada 3. Yang pertama, kalau seandainya itu sholat wajib. Sholat wajib tahu ya? Subuh, zuhur, maghrib, isya, asar, ya. Wajib itu. Niat yang harus diucapkan yang mana, Bang? Apakah semuanya? Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Kuat kamu dalam arti ucap semacam itu. Jadi yang wajib diucapkan gini aja. 3. Usolli fardhu, salat apa sudah? Oh, zuhur, zuhri. Salat apa? Asri. Salat apa? Maghrib. Salat apa? Isya. Salat apa? Subuh. Cukup itu deh. Usolli fardhu subhi. Kalau dia berjamaah, kalau sebagai makmum tambah makmum wajib. Usolli fardhu subhi makmum. Enggak usah panjang, enggak usah sebut mustaqbilal qiblat, rak'ataini, adaan lillahi ta'ala, itu sunnah ya loh. Kalau memang mampu, ya wajiblah. Karena kita tidak boleh takbir, tidak boleh lama-lama. Itu tidak boleh lebih daripada 13 harokat yang jadi. Allah, tidak sah panjang. Ya, jadi harus gimana? Sebelum dilafadzkan galau-galau, sebelum takbir lafadzkan galau. Usolli fardhu subhi rak'ataini imam mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala.
adalah Allah. Ini yang wajib usolli cukup yang sunnahnya dilafat 3 kali sebelum takbiratul dapat 3 kali memang. Tapi kalau saat aku nak sebut ya tadi, nah kalau memang terus selanjutnya, kalau seandainya tadi sholatnya namanya sholat nafilah muakkata yang ada waktu, sholat sunnah yang ada waktu, seperti apa? Duha, witir, atau yang ada sebab gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, dobliyah, ba'diyah, ya itu jangan cuma wajib gosbel fi'il muta'i usolli duha, usolli witir, usolli dobliyah, maghrib. Dosa sunnah, dosa sunnah tidak masalah. Usolli sunnah, dosa sebut usolli sunnah duha dosa. Kalau usolli duha beda apa? Kalau yang nak sebut usolli sunnatan duha tidak masalah. Jadi yang wajibnya usolli sama ta'yinnya saja. Sholat apa? Nah, terakhir kalau seandainya sholat tadi namanya sholat tadi yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki waktu atau sebab, maka wajib ghusl fi'il usolli. Wajib ghusl fi'il usolli Allahu Akbar. Ibarat sholat 1000 rakaat malam hari seperti Imam Ali Zainal Abidin. Ya, Imam Ali Zainal Abidin itu sholatnya 1000 rakaat. Allahu Akbar. Sholat satu 1000 rakaat. Sholat nakabur putar 1000 rakaat. Semalam dia 1000 rakaat, 1000 rakaat. Nah, di antaranya juga apa sholat yang mendekati waktu? Sholat tahiyat tasbih, sholat sunnah wudu. Habis wudu sunnah. Ya, habis itu sholat istikharah, sholat sunnatul ihram. Ya, ketika nak pergian itu sholat, ketika nak balik dari pergian sholat, sunnah awali setelah sholat dan setelah melakukan sunnah ba'diyah nanti, sholat sunnah hajat. Itu yang tidak memiliki waktu, sebab ya tidak memiliki waktu, walaupun sebab. Jadi walhasil itulah daripada tingkatan-tingkatan sholat. Terus ada pendapat ini, jika seandainya sholat fardu digabungkan dengan sholat sunnah, boleh tidak? Nah, menurut pendapat Imam Romli boleh, tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Tidak boleh. Kain dengan yang mendekati waktu. Contoh ini, habis ambil wudu, sunnah untuk sholat sunnah wudu. Ternyata di dalam sudah sholat isya atau sholat maghrib, sudah sholat maghrib itu juga sudah dikatakan kita ingin mampu sholat sunnah wudu dan masuk sunnah walaupun tidak tidak. Nah, masih ikhwan wal aba, jadi tidak wajib kita bagi anak kecil mengucapkan usolli, tidak wajib sudah. Ya, kecuali dia sholat jenazah wajib bagi dia menyebut usolli ya. Terus juga tidak wajib idhofah lillahi ta'ala atau bilangan rakaat sholatnya atau istiqbalul kiblat tidak wajib juga, ada au juga tidak wajib, kecuali gini. Kalau dia ta'alluq main itu isya berapa rakaat? 4. Sudah tahu 4 itu tadi. Dimainkan ya. Usolli fardhu isya rakaatain niat ya. Dimainkan ya. Kalau musafir kan boleh 2 rakaatnya memang. Ini tidak ada musafir. Dimainkan ya. Dita'alluqnya disengajanya, maka sholatnya batal. Dimain-main kan. Nah, kalau dia tahu hukum kalau tidak sengaja tidak apa-apa, ngacak-ngacak usolli fardhu isya rakaatain. Dan artinya ini tidak sengaja. Kalau dia sengaja, kalau ilmu, maka sholatnya tidak sah. Terus juga kalau seandainya sholat itu makmuman, nah ini penting. Sholat asal muafiq sama masbuk. Terus ya mau bulan depan muafiq sama masbuk. Tak mana itu masbuk? Kayaknya penting nih masbuknya. Sudah Ustaz. Ya, masbuk nih gini. Kalau seandainya si makmum nih, seandainya ada orang sholat sebagai makmum. Sebagai makmum wajib baginya untuk niat jamaah. Jamaah kan boleh atau iktidaan boleh, atau makmuman boleh. Kalau seandainya dia tidak niat, maka tidak boleh dia mengikuti. Kalau dia mengikuti sampai lama ikut
ngikuti terus sampai satu rukun, maka ini batal sholat. Pero sampai satu rukun tiga rukun batal sholat. Kalau seandainya sholatnya tadi kosong, ya, dalam perjalanan wajib niat kosong. Wa imma rakaat. Tidak boleh niat makmum, apa namanya, tidak boleh dia itmam. Kalau memang dia tadi nak ngamali gosol, dia tidak boleh nyebut makmuman. Tidak boleh dia tidak boleh nyebut arba rakaat, harus nyebut gosol. Dia niat gosol, sholat 4 rakaat tidak boleh. Boleh. Kalau dia dah nyebut gosol, wajib 4 rakaat. Kalau dia nyebut gosol jangan harus 2 rakaat. Kalau dia nak tambah 2 rakaat lagi, sudah boleh buat, tak masalah. Yang tidak boleh gini. Kalau dia tidak nyebut gosol, sholatnya harus 4. Harus 4. Nah, Mas Buk sama Muafiq sangat panjang masalahnya, insya Allah dah bulan depan mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ramadan ilmu ini bisa disambungkan kepada lisan-lisan daripada keluarga kita, ngomong kampung, dan daripada saudara dan teman-teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian semuanya. Amin wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak bertanya, jatuh. Kalau ada yang nak bertanya, Lepaskan yang kanan tidak boleh tadi. dia ni ada rukunnya. Niat dalam hati. Karena dia itu terus itu kan berebet kadang jangan itu cepat kan. Ini. Lampu ada masih yang kita waktu takbir itu kan masuknya dalam hati. Iya. Terpanjang kan. Allah. Pokoknya butuh tadi. Syaratnya tadi itu di sini berjumlah warhamkan yasi 12 rakaat. Bila rukun salat tadi. Nah, takbir itu baliknya bukan niatnya. Niat tidak masalah. Intinya di dalam takbirnya itu tidak boleh daripada 7 alif, 14 harokat. Hitungannya 14 itu nih. Hitungnya Allah. Tidak mati itu. Kalau sudah bar ke rumah doa tidak sah ya. Karena pas panjang aja. Iya, yang lagi jadi ya. Tidak boleh manjang alif jalan lah. Allah. Sorry ya begitu kan. Kalau mau yang sekarang tidak masuk ke langsung di sini ya. Ada lagi tak? Ada.